Iya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Kegawat Daruratan Sistem Neurologi Stroke. Yang pertama ada konsep stroke. Definisi: stroke adalah penyakit cerebrovaskular atau pembuluh darah otak yang ditandai dengan gangguan fungsi otak karena adanya kerusakan atau kematian jaringan otak akibat berkurangnya atau tersumbatnya aliran darah dan oksigen ke otak. Aliran darah ke otak dapat berkurang karena pembuluh darah otak mengalami penjempitan, penyumbatan, atau perdarahan karena pecahnya pembuluh darah tersebut. Stroke atau serangan otak juga adalah suatu bentuk kerusakan neurologis yang disebabkan oleh sumbatan atau interupsi sirkulasi darah normal ke otak. Yang berikut adalah ada klasifikasi. A. Berdasarkan penyebabnya, stroke dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik disebabkan oleh emboli, biasanya dari jantung, atau stroke kardioembolik. Bekuan darah dari jantung umumnya terbentuk akibat denyut jantung yang tidak teratur, atau misalnya fibrilasi atrium, kelainan kutub jantung, atau termasuk kutub buatan dan kerusakan kutub akibat penyakit rematik jantung, infeksi di dalam jantung atau dikenal sebagai endokarditis, dan pembedahan jantung. Yang kedua, stroke hemoragik. Stroke hemoragik disebabkan oleh perdarahan ke dalam jaringan otak atau disebut hemoragia intracerebrum atau hematom intracerebrum, atau ke dalam ruangan suprakonik, yaitu ruangan sempit antara permukaan otak dan lapisan jaringan yang menutupi otak, atau disebut hemoragia subarachnoid. B. Berdasarkan defisit neurologis dibagi menjadi dua bagian, yaitu A. Complete stroke. Complete stroke merupakan gangguan pembuluh darah otak yang menyebabkan defisit neurologis yang berlangsung lebih dari 24 jam. Stroke ini akan meninggalkan gejala sisa. B. Stroke ineffluation atau progressive stroke. Stroke ini merupakan jenis yang terberat dan sulit ditentukan prognosanya. Hal ini disebabkan kondisi pasien yang cenderung labil, berubah-ubah, dan dapat mengarah ke kondisi yang lebih buruk. Yang berikut, etiologi. Stroke iskemik biasanya disebabkan adanya gumpalan yang menyumbat pembuluh darah dan menimbulkan hilangnya suplai darah ke otak. Faktor risikonya antara lain hipertensi, obesitas, merokok, peningkatan kadar lipid darah, diabetes, dan riwayat penyakit jantung dan vaskuler dalam keluarga. Perdarahan subarakonik bisa berakibat pada koma atau kematian. Pada aneurisma otak, dinding pembuluh darah melemah dan bisa terjadi kongenital atau akibat cedera otak yang merenggangkan dan merobek lapisan tengah dinding arteri. Yang berikut ada faktor risiko. Faktor risiko dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tidak dapat dikendalikan dan yang dapat dikendalikan. Yang pertama, faktor risiko yang dapat dikendalikan, yaitu usia. Usia terbanyak terkena serangan stroke adalah usia 65 tahun ke atas. Namun stroke tidak hanya diderita oleh lanjut usia saja, melainkan golongan remaja akhir dan dewasa juga berisiko terkena stroke. Stroke juga dapat terjadi pada usia muda, bahkan anak-anak. Yang berikut ada jenis kelamin. Stroke menyerang
laki-laki 19% lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki hormon estrogen yang berperan dalam mempertahankan kekebalan tubuh sampai menopause dan sebagai proteksi atau pelindung pada proses aterosklerosis. Yang kedua, ada faktor yang dapat dikendalikan. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Hipertensi merupakan faktor risiko baik untuk orang tua maupun dewasa muda. Hipertensi mempercepat terjadinya aterosklerosis, yaitu dengan cara menyebabkan perlukaan secara mekanis pada sel endotel atau dinding pembuluh darah di tempat yang mengalami tekanan tinggi. Yang kedua, kadar kolesterol. Hiperkolesterolemia dapat menyebabkan aterosklerosis. Aterosklerosis berperan dalam menyebabkan penyakit jantung koroner dan stroke itu sendiri, karena kolesterol tidak dapat langsung larut dalam darah dan cenderung menempel di pembuluh darah. Akibatnya kolesterol membentuk bekuan dan plak yang menyumbat arteri dan akhirnya memutuskan aliran darah ke jantung atau menyebabkan serangan jantung dan ke otak atau menyebabkan stroke. Yang berikut adalah manifestasi klinik. Manifestasi klinik stroke bergantung pada arteri cerebral yang terkena. Fungsi otak dikendalikan atau diperantai oleh bagian otak yang terkena. Keparahan kerusakan serta ukuran daerah otak yang terkena selain bergantung pula pada derajat sirkulasi kolateral. Yang berikut ada patofisiologi. Otak sangat tergantung pada oksigen dan tidak mempunyai cadangan oksigen. Jika aliran darah ke setiap bagian otak terhambat karena trombus dan embolus, maka mulai terjadi kekurangan oksigen ke jaringan otak. Pada stroke, trombosis atau metabolik, maka otak mengalami iskemik dan infark sulit ditentukan apabila arteri cerebri media tersumbat di dekat percabangan kortikal utamanya atau pada cabang arteri. Dapat menimbulkan afasia berat bila yang terkena hemisfer cerebri domain. Yang berikut ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk memastikan jenis serangan stroke, letak sumbatan atau penjempitan pembuluh darah, letak perdarahan, serta luas jaringan otak yang mengalami kerusakan. Yang berikut penata laksanaan. Penanganan stroke dilakukan oleh penyebab stroke dan dapat berupa terapi farmasi, radiologi intervensional, ataupun pembedahan. Untuk stroke iskemik, terapi bertujuan untuk meningkatkan perfusi darah ke otak, membantu lisis bekuan darah, dan mencegah trombosis lanjut, melindungi jaringan otak dan masih aktif, dan mencegah cedera sekunder lain. Pada stroke hemoragik, tujuan terapi adalah mencegah kerusakan sekunder dengan mengendalikan tekanan intrakranial dan vasospasme serta mencegah perdarahan lebih lanjut. Yang berikut konsep asuhan keperawatan. Proses keperawatan adalah metode di mana satu konsep diterapkan dalam praktik keperawatan. Hal ini dapat disebut sebagai suatu pendekatan untuk memecahkan masalah atau problem solving yang memerlukan ilmu, teknik, dan keterampilan interpersonal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang berikut adalah pengkajian. Pengkajian adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan suatu proses pengumpulan data yang sistematis dari berbagai sumber untuk mengevaluasi
dan mengidentifikasi suatu kesehatan klien. Yang berikut, diagnosa keperawatan. Sini diagnosa keperawatannya, hambatan komunikasi verbal. Definisi, penurunan, perlambatan atau ketiadaan kemampuan untuk menerima, memproses, mengirim, dan atau mengubah sistem simbolik. Ya, kita masuk pada intervensi keperawatan. Di sini sudah ada bagannya, bisa dilihat di dalam bagannya. Diagnosa keperawatan, hambatan komunikasi verbal. Definisi, penurunan perlambatan atau ketidakmampuan untuk menerima, memproses, mengirim, dan atau menggunakan sistem simbolik. Batas karakteristiknya, yang pertama, defisit penglihatan total, defisit visual parsial, disorientasi orang, disorientasi ruang, disorientasi waktu. Dan yang kedua ada tujuan dan kriteria hasil. Tujuan dan kriteria hasil di sini yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4x24 jam, diharapkan pasien menunjukkan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan kriteria hasil. NOK atau komunikasi mengekspresikan. Indikator yang pertama, menggunakan bahasa lisan atau vokal, kejelasan berbicara. Ketiga, menggunakan bahasa isyarat. Yang keempat, menggunakan bahasa nonverbal. Yang ketiga adalah intervensi. Intervensinya peningkatan komunikasi atau kurang bicara. Yang pertama, monitor kecepatan bicara, tekanan dan kuantitas. Yang kedua, monitor proses kognitif, anatomis, dan fisiologi terkait dengan kemampuan berbicara, misalnya memori, pendengaran, dan bahasa. Yang ketiga, instruksikan pasien atau keluarga untuk menggunakan proses kognitif, anatomis, dan fisiologis terkait dalam kemampuan berbicara. Intervensi yang terakhir yaitu rasional. Rasionalnya di sini yang pertama, mengurangi kecemasan dan kebingungan pada saat berkomunikasi. Yang kedua, agar komunikasi pasien bisa dipahami. Yang ketiga, untuk menjamin akurasi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan pasien saat berkomunikasi. Yang kelima, keluarga berpartisipasi dalam proses. Yang keenam, untuk mengetahui kemampuan berbicara. Dan yang ketujuh terakhir, mengurangi kebingungan saat berkomunikasi. Iya, di sini saran saya. Pada makalah ini saya menyarankan bahwa mahasiswa kesehatan senantiasa menggunakan metode proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan sistem neurologi stroke serta memberikan pendidikan kesehatan. Ya, mungkin itu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih.